pilih air untuk menenggelamkan Firaun. Coba perhatikan kawan-kawan. Ketika Musa sudah berada di tepi Laut Merah, sementara di belakang ada Firaun ngejar. Belakang ancaman, di depan hambatan. Kalau seorang Musa tidak mengakui eksistensinya sebagai seorang hamba, mungkin Musa akan bilang ke umatnya, yuk kita renang aja yuk. Mudah-mudahan dengan renang kita selamat. Yuk kita lewat jalan yang lain yuk. Mudah-mudahan kita selamat dari kejaran Firaun. Tapi Musa nggak gitu tuh. Ketika sudah tahu di depannya ada hambatan, di belakangnya ada ancaman Firaun, maka muncullah eksistensinya sebagai hamba dari seorang Musa. Musa nggak bilang ke umatnya, ayo renang aja, nggak bilang kayak gitu. Tapi Musa bilang ke Allah, ya Allah, ini hamba yang lemah, yang nggak berdaya, meminta pertolongan kepadamu. Jadi bergantung total kepada Allah. Itulah hamba. Ya. Jadi sekali lagi, kawan-kawan semua, kita sadar bahwa seorang hamba itu lemah dan tidak berdaya. Kalau lemah, ya berarti membutuhkan sebuah sandaran, yaitu zat yang maha segalanya, yang maha kuat. Hal ini sesuai dengan kalam hikmah dari seorang ulama bernama Imam Ibnu Athaillah. Beliau menyampaikan, ketaatanmu itu tidak bermanfaat untuk Allah dan maksiatmu tidak mendatangkan bahaya kepadanya. Allah memerintahkan ini dan melarang itu semua tidak lain hanyalah untuk kepentinganmu. Jadi kalau ngelihat kalamnya Imam Ibnu Athaillah ini, sesungguhnya Allah tuh nggak butuh ibadah kita, nggak butuh sholat kita, nggak butuh tilawahnya kita, nggak butuh sedekahnya kita. Yang butuh ibadah itu ya kita. Karena kalau kita nggak ibadah, ya kita yang rugi gitu loh. Sekalipun satu bumi bermaksiat kepada Allah semua, tidak akan pernah mengurangi secuil pun kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setuju ya? Maka sekali lagi kawan-kawan, berarti tugas kita di dunia ini adalah beramal, baik amal duniawi maupun amal ukhrawi. Namun semua amal bukan hanya bagaimana kita mengerjakannya, tapi setiap amal yang dilakukan manusia harus ada ruhnya. Apa ruhnya amal? Yaitu keikhlasan. Seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Athaillah, amal itu bagaikan jasad, sedangkan keikhlasan itu adalah ruhnya. Kan kebayang kalau misalkan contoh gini deh, Kang Riza ini ulang tahunnya ceritanya. Saya kasih kado, kadonya sudah saya packing, ya sudah saya packing, di packingnya dengan bagus, dengan menarik, dengan nyentrik gitu ya. Pas udah dibuka kadonya sama Kang Riza, ternyata isinya bangkai ayam. Bukan ayam hidup. Kalau ayam hidup mendingan. Kalau ayam goreng mendingan. Kalau misalkan ayam geprek mendingan. Ini ayamnya ayam bangkai ayam. Kira-kira normalnya kita, normalnya Kang Riza, ketika dikasih hadiah yang ternyata isinya bangkai ayam, marah apa enggak? Seneng apa enggak? Pasti kan enggak ya? Betul enggak? Pasti enggak. Begitupun dengan Allah. Ketika kita sholat misalkan, jasad kita ada di hadapan Allah, tapi ruh kita misalkan ada di urusan pekerjaan. Ruh kita misalkan ada di urusan bisnis. Ruh kita misalkan memikirkan kunci ditaruh di mana ya? Di laci apa di atas kulkas ya? Paham maksudnya? Maka secara nggak langsung, saat itu kita sedang memberikan bangkai di hadapan Raja, yaitu Allah. Maka sekali lagi, ya, keikhlasan itu adalah ruh utama di dalam beramal. Memang sangat berat, memang sangat susah, memang sangat sulit, tapi bukan berarti tidak bisa. Dan kita manusia harus senantiasa belajar ikhlas dalam segala hal, kawan-kawan semua. Contohnya gini, saya seorang raja, saya perintahkan kepada prajurit-prajurit saya
Atau misalkan saya perintahkan kepada salah seorang prajurit saya misalkan untuk mengambil segelas air susu. Diambillah sama si prajurit. Datang lagi ke saya, ternyata pas saya mau minum ada rambut ataupun ada bulu di atas air susunya. Normalnya saya mau minum apa enggak? Normalnya kan enggak ya. Gitu. Ini saya bilang, kamu ambil lagi air susu yang baru. Terus kemudian diambil lagi. Ternyata yang kedua, ketika saya mau minum, tercampur dengan kotoran cicak, kawan-kawan. Mau diminum apa enggak? Pasti enggak. Dibuang apa disimpan? Pasti dibuang. Kenapa? Karena ada kotoran cicaknya. Walaupun mungkin hanya setitik gitu. Tapi kan saya nggak mau minumnya, karena saya tahu di sana ada kotoran. Maka perhatikan, kalau urusan minum saja, yang tadi diserahkan oleh prajurit kepada rajanya, yang di sana minumannya ada setitik kotoran, dan raja nggak mau meminumnya, apalagi amal kita yang dilandasi karena tidak ikhlas, mengharapkan pujian orang, mencari perhatian manusia. Diterima apa enggak kira-kira sama Allah? Pasti kan enggak ya? Maka inilah ruh keikhlasan. Makanya bahaya banget ya orang-orang yang landasan amalnya itu bukan karena pandangan Allah, tapi karena pandangan manusia. Ada 3 golongan yang nanti, kata Nabi, akan dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka terlebih dahulu. Dan 3 golongan ini ternyata adalah 3 golongan yang ketika di dunia bukan ahli maksiat, bukan seorang pezina, bukan seorang koruptor, bukan seorang pemabuk, bukan maling. Ternyata 3 golongan ini, kawan-kawan semua, adalah 3 golongan yang ketika di dunia sudah menyiapkan amalan-amalan terbaiknya. Golongan yang pertama adalah seorang mujahid. Seseorang yang syahid di medan perang. Ketika ditanya sama Allah, wahai hambaku, apa yang sudah engkau lakukan ketika di dunia? Kemudian si hamba bilang, ya Allah, hamba sudah berjuang di jalanmu dan hamba syahid di jalanmu. Lalu apa jawaban Allah? Kemudian jawaban Allah, kadzabta, ente bohong, ente dusta. Ente syahid, ente perang di medan jihad, itu bukan karenaku, tapi agar namamu dikenang oleh banyak orang, agar disebut sebagai seorang pahlawan. Hanya salah niat, Allah memerintahkan malaikatnya untuk menyeret dia dan kemudian melemparkan dia ke dalam neraka. Itu yang pertama. Bagaimana mungkin seorang yang mati di medan jihad, dan kita tahu ada jihad itu adalah puncaknya amal, kata Nabi, tapi Allah lemparkan pertama kali ke dalam neraka karena salah niat, karena tidak ikhlas niat. Dan yang kedua, golongan yang kedua, ini yang bahaya juga, dan ini kayak ada di posisi saya gitu, bukan kayak lagi, memang lagi di posisi saya. Jadi yang ngomong di hadapan kawan-kawan itu sesungguhnya adalah orang yang rawan amalannya itu longsor, runtuh. Ya, saya ulang ya. Saya yang lagi ngomong itu adalah orang yang amalannya khawatir longsor kalau saya tidak ikhlas. Maka bantu doakan, mudah-mudahan setiap apa yang nanti saya sampaikan dan sekarang saya sampaikan, Allah jaga niat saya dari ria, dari pandangan orang. Ya. Ditanya tuh sama Allah nanti seorang alim, seorang penghafal Quran, seorang yang hafiz, ditanya sama Allah, wahai hambaku, apa yang sudah kamu lakukan ketika di dunia? Lalu kemudian si hamba ini menjawab, ya Allah, aku sudah mengilmui setiap ilmu darimu, dan aku amalkan, aku ajarkan setiap orang Al-Quran beserta dengan isinya. Aku sudah ajarkan setiap orang ilmu yang sudah aku dapatkan. Dan itu semata-mata untukmu ya Allah. Tapi kemudian karena Allah Maha Tahu, Allah bilang, kadzabta, ente bohong. Ente berbuat itu bukan karena aku, tapi karena pengen disebut alim. Kemudian dilempar lagi sama Allah ke dalam neraka. Dan yang ketiga adalah orang yang dermawan, yang ternyata kedermawanannya ini, uang yang dia infakkan di jalan Allah ini, bukan karena ingin mendapatkan perhatian Allah, tapi agar ingin mendapatkan perhatian manusia.
ingin disebut sebagai ahli sedekah misalkan, ingin disebut orang yang dermawan misalkan, amalannya kemudian ambyar dan Allah lemparkan dia juga ke dalam neraka. Maka mudah-mudahan selepas sesi materi ini kita belajar terus untuk menghambakan setiap peribadahan kita kepada Allah dengan ruhnya, itu keikhlasan. Ya. Itu pertama, peran kita sebagai seorang hamba, yaitu ibadah. Yang kedua, setelah ibadah adalah, peran kita yang kedua setelah ibadah adalah yaitu menjadi seorang, ada yang jawab, mungkin ada yang mau ketik di kolom chat. Satu, peran kita yang pertama adalah ibadah, dengan ruhnya itu keikhlasan. Dan yang kedua, peran yang kedua adalah kita diberikan peran oleh Allah sebagai seorang khalifah. Khalifah di muka bumi. Manusia adalah makhluk penciptaannya yang paling sempurna. Makhluk-makhluk lain seperti hewan dan tumbuhan diciptakan untuk kepentingannya saja. Baik secara langsung maupun enggak langsung. Dan ternyata hak pemakmuran dan pengelolaan bumi beserta isinya itu diberikan kepada kita manusia sebagai bentuk konsekuensi karena kesediaan kita memangku amanah Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ini jelas ada 3 sifat manusia yang diberikan kepada Allah, yang diberikan dari Allah kepada kita manusia. Yang pertama, dari makhluk yang lain, kita adalah manusia, makhluk yang terpilih. Yang kedua, keterpilihan itu ternyata Allah kasih peran, kawan-kawan. Perannya apa? Sebagai khalifah di muka bumi, pemakmur, pengelola, pemimpin, ya, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, tujuan daripada penciptaan manusia di atas dunia ini tadi sudah disampaikan bahwa adalah untuk ibadah, sedangkan tujuan hidup manusia di dunia ini adalah untuk mendapatkan kesenangan di dunia dan ketenangan di akhirat. Coba ulang, kawan-kawan semua. Tujuan kita di dunia adalah untuk mendapatkan kesenangan dan ketenangan di mana? Di akhirat. Di dalam sebuah tafsir dikatakan, tafsir Al-Maraghi menjelaskan ayat surat Al-Baqarah ayat yang ke-30 sampai 31. Mohon maaf, 30 sampai 33. Ya, di sana dijelaskan bahwa kan Allah berfirman, ya, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bahwa Allah berpesan, Allah berfirman di hadapan para malaikat, Allah hendak menciptakan ataupun menjadikan kita manusia sebagai khalifah. Tujuannya adalah untuk memuliakan kedudukan kita selaku manusia. Maka Masya Allah, peran kita ini, kawan-kawan, sudah dipilih Allah dengan predikat mulia. Jadi khalifah adalah seseorang yang diberi tugas sebagai pelaksana dari tugas-tugas yang telah ditentukan oleh Allah. Jika manusia sebagai khalifah di muka bumi, maka tentunya dia memiliki tugas yang sesuai dengan aturan-aturan yang sudah digariskan oleh Allah. Selama manusia itu hidup di muka bumi. Jika kita menyadari diri kita sebagai khalifah Allah, sebetulnya kawan-kawan semua, sekali lagi saya ulang ya, jika kita menyadari kita sebagai khalifah Allah di muka bumi, sebenarnya tidak ada satupun manusia yang tidak punya titel. Ada mungkin di antara ayah bunda abang kakak yang hari ini menjabat sebagai seorang manajer,
seorang direksi, seorang direktur, seorang pimpinan, itu hanya jabatan dunia saja, dan itu sesaat, sementara. Jabatan sesungguhnya adalah yang